Siapa yang tak akrab dengan sosok inspirator kaum muda yang satu ini? Baharudin Jusuf Habibie atau lebih akrab disapa BJ. Habibie telah mengubah pandangan berjuta-juta orang melalui kisah cintanya bersama Hasri Ainun Besari yang terkenal melalui film, Habibie dan Ainun. Namun jangan salah, tak hanya kisah cintanya yang mampu mengaduk-aduk perasaan, semangat hidupnya juga telah membuat banyak orang terkagum-kagum dan terinspirasi padanya. Ini dia beberapa potret kehidupan BJ Habibie yang akan mengubah pandangan hidupmu. 5 pelajaran hidup inspiratif dari BJ Habibie, bikin semangat. 1. Memanfaatkan waktunya hanya untuk belajar, bekerja dan beribadah. Selama berkuliah di Aachen, Jerman, Habibie dikenal sebagai pribadi yang mengabdikan hidupnya untuk belajar. Baginya, belajar sungguh-sungguh akan menjadi kunci dirinya untuk dapat bekerja suatu saat nanti, agar ia bisa membalas eri payah ibunya yang telah membanting tulang untuk menyekolahkannya. Meskipun sibuk dengan studinya, hal itu tidak membuat Habibie melupakan kewajibannya untuk beribadah. Hal ini sudah ditanamkan sejak kecil oleh ayahnya. Katanya, di saat ia sedang sedih dan gelisah, ayahnya sering membacakan ayat suci Al-Quran untuk menenangkannya. Mendengar ayah saya membaca Al-Quran, saya diam. Tapi saya rasa saya diam bukan karena mengerti bahwa itu ayat suci, tapi indera pendengaran saya bertanya-tanya suara apa itu. Ungkapnya saat peluncuran buku biografinya, di Jakarta Selatan. 2. Hanya tidur selama 4 jam dalam sehari. Ia mengaku, salah satu hal yang membuatnya cerdas adalah minimnya waktu yang ia butuhkan untuk tidur. Dalam peluncuran buku biografinya pada tahun 2015, Habibie bercerita bahwa ia terbiasa tidur dengan waktu yang sangat singkat semenjak kecil. Ada alasan menarik yang membuat waktu tidurnya itu sangat singkat. Ia memilih untuk tidak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, melainkan ia menghabiskannya untuk mengeksplorasi hal-hal yang membuatnya tertarik serta mengundang rasa penasarannya, sehingga membuatnya berusaha mencari jawaban terhadap pertanyaannya. Saya dari lahir, cuma butuh tidur 4 jam, selebihnya yang 20 jam, panca indera saya menyerap lingkungan sekitar dan bertanya-tanya. Mungkin karena panca indera saya sangat aktif itulah saat kecil saya sudah mulai bertanya-tanya dan kalau tidak bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan saya menangis. Cetusnya. 3. Keyakinannya yang kokoh meski sering mendapat cemoohan dari teman-temannya sendiri. Keyakinannya untuk membawa Indonesia dapat bersaing dalam dunia teknologi, membuatnya selalu menggantungkan impiannya pada proyek pembangunan industri dirgantara yang digagasnya selama berkuliah di Jerman. Ia menghabiskan seluruh tenaga dan pikirannya semata-mata untuk membuat pemerintah Indonesia tersadar akan ketergantungan pada teknologi khususnya untuk industri dirgantara pada masa itu. Meski tidak mendapat dukungan dari teman-teman seperjuangannya bahkan sampai ditertawai, ia tak pernah menyerah untuk mewujudkan ambisinya. Semua itu ia lakukan, semata-mata untuk menyalurkan sumbangsi dan keikutsertaan yang nyata dalam membangun negeri yang begitu dicintainya. 4. Sifatnya yang rendah hati dan sangat dekat dengan masyarakat. Selama berkuliah di Jerman, Habibie dikenal sebagai sosok yang aktif berorganisasi serta ramah dengan semua orang. Hal itu dibuktikan dengan kebiasaannya yang sering mengobrol dengan penjual-penjual atau penyapu jalan di sepanjang jalan menuju kampus dan tempat ia tinggal. Tak hanya mengobrol, Habibie pun tak sungkan untuk duduk bersama penyapu jalan di trotoar agar lebih santai untuk mengobrol. Hal ini dikutip dari salah satu buku biografinya yang berjudul The True Life of B.J. Habibie. 5. Rela mengabdikan seluruh hidupnya demi negaranya, meskipun keberadaannya lebih dihargai di Jerman. Pada tahun 1973, ia berhasil menjabat sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di salah satu perusahaan pesawat Jerman MBB. Namun, di tengah masa kesuksesannya di Jerman, ia dipanggil pulang ke tanah air oleh Presiden Soeharto. Tanpa memandang jabatannya yang sedang ia pegang, Habibie dengan mantap bersedia memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk pulang ke Indonesia meskipun ia harus melepaskan jabatannya MBB dan posisinya yang tinggi di Jerman. Hal ini ia lakukan, hanya demi menyalurkan ilmu dan teknologi yang ia punya untuk bangsa dan negara tempat ia lahir. Siapa yang tak akrab dengan sosok inspirator